Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak-bapak semuanya. Akhirnya siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman? Buya Yahya Kiai Haji Syukron Makmun angkat bicara tentang sikap yang dilakukan oleh Kang Deddy selama menjabat menjadi gubernur ya. Yang mana di sini Buya Yahya memuji, mengapresiasi Kang Deddy karena sangat-sangat bagus, makan melebihi dari para ustadz ya, yang mana kalau ketika beliau meninggal cepat masuk surganya ya teman-teman. Seperti apa pernyataan dari Buya Yahya dan Kiai Haji Syukron Makmun untuk Kang Deddy? Yuk teman-teman, kita simak videonya. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Dukung kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Hanya orang bodohlah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama, membicarakan banjir, membicarakan longsor, yang peristiwanya itu tunjukkan. Sekarang sudah hampir mencapai 1.000 triliun seperti yang terjadi di Pertamina. Tentunya sikap untuk membongkar kasus korupsi ini bukan sikap yang ecek-ecek, adalah sikap besar dan berani. Katakan gini loh, siapapun lah, kita nggak usah nyebut nama, siapapun yang melanggar di Kawan Pusat kita bongkar. Seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan siswa-siswanya keluar Provinsi Jawa Barat untuk studi tour, hari ini kita nonaktifkan dulu. Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh, birokrasinya bicara IT, bicara sistem berbasis digital, tapi ongkos perjalanan dinasnya banyak, kan aneh. Kalau Anda mendeklarasi sebagai birokrat yang berbasis digital, nggak usah lagi ada ongkos perjalanan dinas. Kawasan ini dalam waktu tidak terlalu lama akan saya rubah menjadi kawasan yang tertata, kemudian bisa menjadi ruang rekreasi warga, dan semoga ke depan airnya bersih sehingga masyarakat bisa mancing di sini. Hanya orang bodohlah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama. Ya hamba Allah, aku adalah tahta yang Allah berikan padamu untuk engkau menuju pada Allah. Kalau orang cerdas, dia dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah, dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah, dan begitu mudahnya surga bagi orang-orang seperti itu. Surga gubernur, oh mudah sekali kalau dia paham tentang pintu surga, lebih cepat daripada ustadz dan kiai. Kenapa? Dengan kekuatannya dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada, yang bisa diwujudkan, dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Harta tahta pun tidak kita gunakan untuk Allah ridhai, Allah akan murka. Maka kami ingatkan, wahai pejabat-pejabat tinggi yang mendengar suara ini, husnudzon kami yang mendengar suara ini, Anda pejabat ahli surga, sehingga setelah ini Anda akan menggunakan jabatan Anda untuk meluncur menuju ridho Allah. Kebijakan-kebijakan di negeri ini harus kebijakan yang masalah untuk umat, dan masalah untuk umat di dunia hingga kelak di akhirat. Kebaikan umat indah jadi gubernur ahli surga. Jangan sampai capekmu, jerih payahmu selama ini ternyata muqaddimah capek di akhirat karena harta yang Allah berikan tidak engkau gunakan untuk kemuliaan dan untuk kebaikan. Nah, ini harus kita sadari. Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita dengan apa yang ada di kiri kanan kita. Kalau orang cerdas, dia dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah, dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah, dan begitu mudahnya surga bagi orang-orang seperti itu. Surga gubernur, dengan kekuatannya dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada, yang bisa diwujudkan, dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Tegas saya, tangkap aja. Saya sudah umur 82 tahun loh.
Di penjara tinggal wirid aja. Lah iya, saya sudah nggak ada apa-apa sekarang Pak Faibul. Nggak usah curiga dengan Sukron Makmun. Walaupun saya nanti aktif di NU, jangan curiga. Jangan curiga. Mau jadi menteri sudah ketuaan. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Tidak ada yang ada depan saya kecuali kuburan. Di depan saya kuburan. Jabatan sudah nggak ada, sudah lewat semuanya itu. Kalau saya masih umur 60 tahun, sampean boleh curiga saya takut disaingi jabatannya. Takut berebut menteri. Tidak bakalan sekarang, sudah sampean mau jadi menteri, jadi menteri aja. Saya sudah lihat kuburan situ tuh. Nggak usah curiga. Ini umur sudah umur tambahan. Giliran pasang kap di atas, datang kap. Belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya, tawassul saya ini. Dengan Fatihah kepada almarhum, terus saya semangat, lewat saya itu gipya mbak. Nah, ini saudara-saudara, alhamdulillah saya belum pernah datang ke Pasuruan dalam keadaan Kiai Hamid sakit bagaimanapun saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya, saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau, dan itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya diundang di RT pun, musola di bawah jembatan pun saya datangi. Karena pesan Kiai Hamid, jangan didatangi. Kalau undangan gubernur didatangi, undangan menteri didatangi, undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini kiai kurang ajar ini sebenarnya. Ini yang saya pegang. Jadi ada punya pegangan saya ini dengan almarhum Kiai Hamid ini. Inilah saudara-saudara, tidak usah bicara soal perjuangan kiai. Kiai ini sudah pasti, nggak usah ditanya apa perjuangan kiai. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu saja kiai tugasnya itu. Tidak ada lebih dari itu. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau dia kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Sukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang. Bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati. Betul apa tidak? Kalau perlu dengan mie goreng. Betul apa tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh. Jangan dimusuhi lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta. Karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Lah ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan. Apa rumusnya?
negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam, bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia. Ayo, ikuti kebiar 100 umroh kapal api. Miliaran hadiahnya. Insya Allah bisa umroh. Berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini kok masih dicurigai? Radikal. Apa-apaan itu? Nggak ada itu. Kiai radikal tidak ada. Kalau karena begitu beratnya menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bersyukur ketika ada yang mau membenahi sejumlah ketidakbaikan dan merubah menjadi kebaikan serta manfaat besar untuk banyak orang. Disitulah kita wajib mendukung orang baik yang diberi amanat besar tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa doakanlah pemimpin yang baik, karena mungkin suatu hari nanti kita membutuhkan pertolongannya. Dan jangan pernah meremehkan siapapun, karena Allah dapat membangkitkan kesejahteraan kita suatu hari nanti. Maka dukung penuh rencana dan niat baik, meskipun kekayaan termahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin bukanlah jabatan dan kedudukannya, melainkan teman. Alhamdulillah syukurillah ya. Tadi Ibu Yaya sudah menyampaikan bahwa Kang Deddy Mulyadi ya begitu pemimpin yang patut dicontoh untuk pemimpin lainnya ya. Kita tahu sendiri dari gebrakan kinerja dari Kang Deddy ya, sangat-sangat baik ya teman-teman, terutama ya membantu rakyat kecil ya teman-teman, dan sergap siaga untuk membantu orang yang khususnya kemarin korban banjir itu ya teman-teman. Oke, itu dia tadi tanggapan dari Buya ya dan Kiai Haji Syukron Makmun tentang Kang Deddy Mulyadi. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.